Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Sorobina TV, hari itu kita mau lama dalam program Kota Lepau Kopi di warung Bang BW Ciptapuri. Ya. Masya Allah. Di sana Sorobina TV, sebelum kita melanjutkan cerita kita ya Jal ya. Ya. Kota Lepau Kopi akan kita bahas, nanti baru kita sampaikan. Ya. Tentu kita akan tetap selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, supaya kita sadonyo dan pemirsa di sana Sorobina TV selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala bentuk kegiatan hari-harinya, ya kan? Amin. Dan selanjutnya kami juga selalu meminta kepada Dunsana Ejal supaya selalu meringankan tangan mereka Ya. untuk subscribe, untuk memberikan komen, untuk like dan men-share sebanyak-banyaknya akun fanpage Sorobina TV dan akun channel YouTube Sorobina. Nah, sebelum kita memperkenalkan tamu-tamu kehormatan kita dalam cerita Lepau Kopi, akan kita cerita malam kau. Dek karena nan datang ko dari jauh, parantau orang Minang, 3 jam ke situ tidak salah. Oh enggak, 20 jam. Udah di luar transit. Di luar transit. Jadi 20 jam dari situ ke Siko. Ya, itu dia pesawat. Di pesawat. Dek karena kini gua sedang sibuk lah, stek kabur aja dulu. Itu sudah kita bahas. Kita bahas ya. Ya. Itu yang kita apa? Iya. Oke, di sana Sorobina TV dalam 1 minggu terakhir sebuah hashtag yang cukup viral, enak. Gara-gara sebuah pernyataan yang mungkin dalam tanda petik bagi sebagian orang lah, tidaklah mungkin seluruh masyarakat ya kan begitu ya kan? Iya. Pernyataan dari pejabat publik sehingga muncul hashtag itu apa yang disebut dengan kabur aja dulu ya nah itu sebenarnya adonya celai majal dek karena beliau golah biasa di luar negeri ada seorang lain narasumber wa Iya. kemenakan ijal. Iya. Nah paling enggak kita mandang pula cerita-cerita versi anak muda seperti apa sih Nelah pernah keluar loh. apoleh lah pernah lah keluar tentu banyak sengeneknya dapat juga lah cerita-cerita gambaran. Ya. Apa betul orang Indonesia itu punya nasionalis di luar negara itu atau Enggak. pingin melapen diri panek dan Indonesia kok? Iya. Jalan ada yang cari pitisa luar negara lain kan Iya, nah. iya. Bang, dek karena 24 jam lebih abang naik pesawat tentu nunggu tekan dulu gitu kan. Oh, Ya. Enak. Pijak sikit perlu nah. Oke, di sana Sorobina TV demikian saksi demikian tidak selesai ya. Saksikan taruh Kota Lepau Kopi kami di Suara Minang TV, suara kurang awak. Jadi sebenarnya Jal, boleh hendak kita sambut dalam cerita-cerita gitu loh. Siapa sebenarnya pejabat publik ya? Kalau pejabat publik kalau udah boleh disambut, jadi pejabat. Ya. Jadi bahas sebenarnya. Ya. Intilah. Ya. Intilah. To the point sih lah, Dak. Itu the point. Jadi memang akhir-akhir kok banyak bermunculan anak muda, orang-orang perantau ke luar negeri membuat konten-konten, apakah konten itu mendukung pendapat pejabat itu ataupun yang kontras terhadap dengan statement pejabat itu. Ya mungkin akhir-akhir kok dengan sendiri mungkin dari Menteri Bahlil ya yang menyampaikan bahwasanya tidak punya jiwa nasionalisme, ya kan? Kemudian Luhut Binsar Panjaitan mengecek tidak bisa menjadi hanya penduduk nomor 2 di negara orang. Ya. Statement-statement itu yang kalau menurut awak pendapat pribadi tidak harusnya keluar dari mulut pejabat. Nah, ada sebenarnya edukasi. Emangnya yang merantau ke luar negeri yang kini aja baru. Dari dulu ya. Dan dulu sedangkan Prabowo saja baralam mau di luar negeri.
Berarti Prabowo lalamu kabur. Ada bukan kabur. Ya, itu kita mengecek loh. Malah alumni kabur. Malah ini kabur. Iya. Cik Lai, kau menekan si Luhut yang menjadi kini bos Danatara. Emangnya lagi di mana? Iya. Bukannya lagi di luar negeri. Jadi tidak berusaha mau segmen yang akhirnya melukai hati masyarakat. Nah, itu lamanya kalau cerita di pemret di kawasan luas. Enak. Iya. Waktu harusnya pejabat publik itu yang sejuk. Ya. Pagi lo kami mendengar di luar negeri. Itu. Tidak. Tunggu bang. Memang pernah dengar. Mendengar lah, bapak buru-buru berdego tipik lo. Iya. Kalau di Batam lah, Oh, tahu. Iya. Laki-laki itu deh. Ya, laki itu. Betul. Coba ya Bang Waduh. Ya. Yo, enggak, seharusnya memang pejabat publik dengan situasi kabur aja dulu itu harusnya sejuk. Kalau hanya membuat statement yang menyatakan kami itu tidak nasionalis, itu salah besar. Kerinduan kami merah putih, Sarawak. Tuh. Ada dengan tuh merah putih. Iya. Tunggu saja, Iya. dia begitu. Iya. Saya mengatakan sebelum beliau mencari istilah merah putih tadi itu, tanya lah. Ya, Bang, sebelum abang mencari ton banyak sangeneknya lah respon terhadap pernyataan atau hashtag yang lagi viral sebelum gitu ke Vindi. Sebenarnya abang kok merantau go lah ke Makamasan dan kini menetap di mana gitu. Kalau umur di Kecen masih generasi muda. Iya. Karena generasi muda itu kan sampai umur 65. Oh. Jadi nggak ada kata terlambat untuk merantau. Jadi kalau merantau, alhamdulillah ayo dari tahun 90 lah merantau. Dari 90 ya? Tahun 90 setelah sampai kuliah pula Lah merantau. ala merantau. Jadi ala di negeri Paman Sam. Amerika. Jadi Buka Minang Soto bang situ. enggak Minang Soto doh. Karena Minang pada saat itu restoran Padang enggak itu apa kan kalau di luar kan harus membuat image Iya. tentang negara awak kan. Iya. Bali Indonesia Restoran. Oh, Jadi, Bali. Ya. Berapa mau abang di apa dulu? Lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun. Oh, tuh abis tuh kini menetap di mana? Ini mau di Kanada. Kanada. Ya. Dari tahun 2018. 2018. Nah, sesuai dan boy, Sontalo. Wah, pakai mic tuh baru boy. Pakai kan 2 mic kan? Siapa itu? Hah? Tangkok cabut itu. Tangkok kan? Enggak. Oke. Boy. Oke, Bang. Tadi Pemret lah Ya. sedikit mengecen tentang apa namanya isu yang terjadi di Indonesia dalam seminggu gua. Iya betul. Tambahlah isu ndak usah yang kita bahas tentang itu Indonesia gelap. Ya nak, kita coba menyinggung-nyinggung sengenek. Pandangan abang sebenarnya yang lah labo di luar negeri boleh dikatakan ya Fred ya, Pemret. Mungkin lah separuh lah umurnya di luar negeri kan nak? Ya kan? Ya, dari tahun 90 lah. Dari tahun 90 Iya. abang lah di luar negeri. 35 tahun. 35 tahun. Nah, mandangnya sebuah hashtag yang tadi menghubungkan hashtag itu dengan istilah tidak ada kalau ndak ada rasa nasionalis, abang lah keluar. Kan itu intinya dah nak. Iya. Bah menurut abang pendapat abang tentang itu. Yang orang lah lama di luar. Sadia Pak. Karena ibarat jantung di kamar tu. Oh, Karena kami di luar tu dari Qatar. oh, Sadia. yang lagi. Enggak ada. Balik berjuang kami dua tu Pak. Ya. Enggak gampang. Begitu cintanya kami ke tanah air kan, meninggalkan anak istri kan. Ya. Pasti berjuang itu tidak langsung dengan keluarga kan. Iya. Kami berjuang itu mulai dari nol. Wujud cinta kepada keluarga dan tanah air kan. Kau tahu ada hashtag komen yang kami tidak nasionalis.
Pak dia Pak. Dia. Ambo nggak bisa. Ya, yang kami rasakan di situ kerinduan kami terhadap tanah air, apalagi kampung halaman Pak, Ya. luar biasa. Asli Minang wah. Asli Minang Wah, darah tertumpah di Minang Wah. Ya. Jadi kerinduan dan hari-hari kami pun, walaupun kami Ambo merantau kini di tempat yang nggak ada orang Indonesia. Di Kanada kok. Sampai yang jauh lah daki Ambo ke garis lintang Kutub Utara. Oh. Cuma satu-satunya orang Indonesia Ambo di situ. Jadi Ambo pernah tanya juga kan ke komunitas orang warga negara lain kan, itu ada namanya newcomer. Ambo tanya kepada newcomer itu kayak NGO kan, setiap pendatang baru pasti lapor. Iya. Ambo tanya, pernahkah ada orang Indonesia yang merantau ke daerah itu? Tidak pernah ada. Ambo pertama kali di situ. Jadi alhamdulillah kalau di Kecian Ambo nggak nasionalis, dramatika tuh Nggak mungkin duduk Cipta Puri kok lah. nggak mungkin Ambo duduk Di warung Bang BW. Iya. Di kafe Bang BW. Nggak mungkin utara kopi je suruh Minang TV kan ya? Hah? Sedia. Bara ongkoi kemari itu ah. Oh kue kalau di Kecian Pak, ande tekan tuang musim. Kalau kini kau udah teragak kampung, istilahnya nggak bisa dinilai je PT lah. Kerinduan. Apakah sesuatu yang nggak dinilai dengan PT itu nggak nasionalis tuh? Kami nggak mau ketika ingin pulang aja Pak. Kalau dipikir lah PT beko-beko rasa kikon ada cecil. Jadi Rasa memang pulang ada lah. penerbangan Ambo yang jalur penerbangan itu 24 jam di atas pesawat itu baru. Iya. Alun transit leh. 2 hari Pak Ambo dari Kanada ke Siko 2 hari. Berangkat hari Sabtu tiba hari Senin. Pakai cerang apa nak ngei itu je. Iya. Nah, Itu dia ya. Akhirnya sebelum kita mencoba membandingkan, kadang-kadang kan memang di lapangan lah ibaratnya kayak beliau dulu di Amerika. Enak. Tentu bisa ada juga mungkin menemukan hal-hal lain, mungkin ada cerita lah yang mungkin dalam tanda petik setuju dengan kabur aja dulu gitu ya. Nah, Vin, Dusana Seorang Minang TV, Vindi adalah salah satu anak muda yang mungkin Jawa Minang agak patah-patah kok. Enak. Iya. Tapi bukan dalam artian tidak nasionalis. Oh, nah. Bukan dalam artian Dusana Seorang Minang TV, Ananda Kitogo, kemenakan Pembret, dulu paling enggak pernah lo di luar negara selama 1 tahun. Enak. Nah, Vin, sedikit berbagi. Ada batu enggak di kalangan anak muda ya, apakah memang ada anak-anak muda dalam tanda petik lah sampai mencari kerajo atau mencari kerja ke luar negeri itu memang karena ndak cinta di Indonesia gitu, betul-betul uang yang menjadi sasaran utama gitu, sehingga ndak balik-balik. Bahkan Mbak Bini di situ, Mbak Moya nak, kalau jodoh yang Pak Pret ya, Pak Pembret ya. Terlampau semangat. Ada nggak hal-hal yang model itu? Seperti apa penilaian Vindi terhadap istilah hashtag kabur aja dulu kini gitu? Mungkin kalau seandainya dibilang ada, pasti ada. Cuman sebenarnya kan hashtag kabur aja dulu itu muncul sebelum ada komentar itu. Jadi kabur aja dulu tuh ada hashtag baru dikomentari karena udah ada hashtag duluan. Iya. Kenapa pertanyaannya adalah kenapa hashtag itu muncul? Oh, jadi hashtag itu bukan gara-gara Bukan. Jadi akhirnya hashtag itu ada. Baru komentar. komentar. Hashtagnya rame. Dikomentari. Cara pemerintah untuk meredahannya berkomentar lah. Kadang-kadang salah lo ya. Iya. Nah itu akhirnya kan kayak dibilang sama Om Kakak tadi bahwa akhirnya yang jadinya tersinggung itu semua diaspora Indonesia diaspora yang di luar negeri. Iya. Padahal hashtag kabur aja dulu itu mungkin memang diawalin sama anak-anak muda dan sebagai bentuk kekecewaan mereka sama negara. Dusana Seorang Melayu begitu Pak ya. Ya. Kekecewaan mereka sama negara. Mereka merasa mungkin anak muda zaman sekarang lebih realistis dan lebih
karena platform untuk bersuara itu lebih banyak ya sekarang. Platform bersuara itu lebih banyak, jadi mereka lebih realistis. Mereka apa ya? Kayaknya mau ikut berkontribusi merubah pun sekarang ibaratnya yang demo ke jalan aja di media ditutup kok, nggak diberitakan. Di media ditutup, nggak diberitakan. Jadi akhirnya jalannya ya berusaha lebih realistis dan terdengar sedikit egois. Tapi itu tidak mencerminkan si nasionalisme itu tadi. Tidak mencerminkan. Nah, Salamu Vindi pernah menurut informasi 1 tahun di negari orang di Hungaria. Ada enggak statement menemukan warga Indonesia yang memang enggak ada cito-cito balik ke Indonesia, betul-betul dalam tanda petik benci terhadap Indonesia, 1 atau 2 orang warga-warga yang mungkin biasanya pada saat Lebaran mereka kan berkumpul sana atau apa, atau ada enggak hal-hal yang model itu? Kalau benci pasti nggak pernah ada ya, kayak dibilang kakak tadi, namanya ini nggak suka atau nggak suka dengan kondisi begini pun itu tetap rumah. Tapi masalahnya kan yang kita pikirin selain diri kita, keluarga kita, akhirnya yang dicari adalah mana tempat yang paling bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi kalau dulu mungkin karena belum seramai ini maksudnya tujuannya dulu pas keluar juga beda sama konteksnya sama yang sekarang. Jadi memang nggak ada soal benci atau nggak mau balik ke Indonesia, tapi lebih ke karena mungkin kesempatannya. Kalau seandainya benci ya maksudnya pas Lebaran KBRI nggak akan penuh sama orang-orang kita ngeraya tetap. Ini kan dulu juga Lebaran di KBRI, sholat Id di KBRI, makan lontong ke tempat itu bareng-bareng sama orang Indonesia lain dari yang dia punya bersama di KBRI. Amin. Artinya di situ salah satu bentuk wujud kecintaan terhadap Indonesia ya. Pemrek ya. Apalagi muncul istilah hashtag Indonesia gelap, itu kan sebentuk setelah muncul apa tadi, kabur aja dulu, terus muncul Indonesia gelap, itu kan satu bentuk keprestasian anak muda itu kan. Nah, apa harapan sebagai anak muda sehubungan dengan 2 hal yang isu yang kira itu? Kalau harapan sebenarnya bukan harapan anak muda aja ya, maksudnya hampir semua rakyat Indonesia sebenarnya kalau dibilang harapan ya gimana sih harapannya sederhana. Negara itu fungsinya untuk apa ya? Jalankanlah sebagaimana seharusnya, yang melindungi rakyat, terus rakyat di hak-hak dasarnya terpenuhi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ya hal-hal yang dasar. Kalau seandainya hal dasar itu terpenuhi, kayaknya nggak akan ada negara yang bermasalah. Kalau dibilang harapan, nggak. Maksudnya apakah menjadi maksudnya negara dengan teknologi yang besar dan lain-lain, itu pasti akan seiring berjalannya waktu akan terjadi kalau seandainya pemerintahan dijalankan dengan baik dan benar. Baik dan benar ya udah dengan standar moral, dengan standar Pancasila yang udah ada aja, nggak perlu muluk-muluk. Keren. Sebelum itu lanjutkan itu agak lumayan. Memang viral isu. Ayo, viral. Nyanyi waktu berdoa. Ini juga awak baca sel kok baru kita nak. Oh iya. Kok kita lanjutkan cerita-cerita gitu. Enak, minum latte talu itu lo. Vindi minum apa? Udah ya. Di tadi ya lo dah. Ya. Ahmad Sosiawan. Woi. Ande, selamat malam Bang Kakak. Malam. Ande ndak pahos nih keceknya dah. Ahmad pada 2 hari yang lalu makan katan goreng pisang kami udah Pak. Lanjut. Feby Ferdinand Mulyana Putra. Assalamualaikum. Untuk salam untuk Ketua DPC Kupang Cik Pahos. Siapa ketua DPC? Deh, kecil awak noh. Ya, ketua Gema Minang atau ketua apa kah? Tembak kedua. Baby, kat siapa baby ngecek kah?
Awan nak alun adu terang kabal pado. Swala cek dindiang kami tinggal apa. Ya ada kata dikit. Iya siapa tuh. Sabu aja lah. Sukses selalu untuk kesadonyo untuk Suara Minang TV. Terima kasih Feby. Terus Donald menonton, Osiza menonton, Afroza Yeti, ada Pak Kakak aja. Hah? Ah, Sekolah nih sekolah ya. ya. Nah, sekolah Bunda Yet, Kak Cipta Puri. Ya. Kak Cipta Puri minum teh talu awak mau tahu tak ya Bang Kakak sekolah. Ya talu BW. Ya. Salam untuk Pak Kakak dan keluarga Pak Saf ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bundo Yeti atas atensinya gitu. Nah, Pemret lah beri pandangan lah dalam diskusi gitu. Sebelum atau ada enggak yang akan ditanya ke banyak anak ditanya Wah, sama tanya kakak. Kau bisa sampai pagi kok. Pemret ke kabur aja dulu. Raja dulu nak kabur. Jangan kecewa ada nasionalis, ya kan? Ya. Ayo. Jadi Bahas tuh. apa yang disampaikan Pindi tadi itu sangat betul lah. Poin mana tuh? Artinya hashtag tuh duluan hashtag daripada komentar. Jadi kenapa hashtag itu terjadi kabur aja dulu sampai hashtag Indonesia makin gelap? Itu salah satu bentuk kekecewaan anak-anak muda yang tidak diberikan ruang Ya. oleh pemerintah untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai contoh, dia ahli di bidang fisika, sekolah di luar negeri, datang ke Indonesia, punya penelitian, tidak dihargai. Bahkan ada di penjara kan? Ada di penjara. Ada ahli kimia, sekolah di Indonesia, udah pintar dia, melamar gaji UMK, mending dia ke Singapura. Salah satu ya mungkin tidak bisa kita lupakan dari sejarah bahwasannya B.J. Habibie adalah anak bangsa yang sangat cinta dengan Indonesia. Sekolah di Jerman, hidup di Jerman, dia pengen kembali membangun Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Dipolitisi, dicekal segala macam. Jadi jangan salahkan pemerintah, jangan hanya bisa menyalahkan anak-anak muda ketika mereka sudah tidak mendapatkan ruang. Ibarat air nih, air ini akan terus mengalir dia kemana tempat yang bisa ada ruangnya di situ. Kalau di Indonesia mereka tidak bisa mengalir, Tampang. tentu mereka mencari aliran tempat yang lain. Harusnya pemerintah itu memberikan support full terhadap generasi muda ini. Dia punya skill, apa skill kamu? Buatkan industrinya. Dia pertanian, siapkan lahannya, berikan dia labor. Sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Orang semua pada frustasi. Kenapa? Semua dikelola dan kepentingan orang-orang politik. Sehingga generasi tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa skill yang mereka punya. Jadi jangan salahkan mereka tidak nasionalisme. Di tahun 2023 penyumbang devisa negara itu 230 triliun loh. Emang uang dari mana? Dari Luar negeri. 2023 230 triliun dibawa ke Indonesia. dari diaspora. Diaspora. Emang yang makan siapa? Kalau bukan memang pejabat itu. Kalau bukan pemerintah. Seharusnya mereka yang bertanya, saya ini sudah nasionalis apa belum? Apa perbuatan saya terhadap anak muda ini? Kode video nawak dengan yang di Jerman tuh ya. Iya. Anak muda di Jerman tuh. Nah, apa? Oh lah pandai menggaji orang. Pandai menggaji orang. Iya. Dia buat usaha di luar negeri, dipekerjakannya orang Indonesia. Iya. Sementara Bapak apa yang Bapak buat kan? Iya. Nah, jadi jangan sakiti hati masyarakat, jangan sakiti hati generasi-generasi muda dengan statement-statement yang membuat pilu hati orang. Orang ke sana memperjuangkan anak istrinya, kemudian pajaknya diambil oleh negara yang menikmati tentu pejabat juga. Alun pantunya Pak mencari pitih lah dah lah kena Pajak, pajak itu ang. gaji kok mak, kena sebelum diterima ke dalam dompet awak, dipotong dulu. Lalu masuk ke dompet awak lain, PPh 21. Ah, UMK kita juga dipotong. Alun masuk ke dompet dipotong dulu.
Jadi bala mengecanda nasionalismenya. Jadi tidak usah bicara, jangan menyinggung masyarakat, jangan menyinggung orang-orang yang memang mencari kehidupan yang lebih baik daripada di sini. Karena di sini nggak dihargai. Harusnya pemerintah memberikan ruang dong kepada anak-anak muda ini. Kalian pengen apa? Mari kita buat di sini. Tapi kan diabaikan. Tidak Ada kepentingan politik. kepentingan politik lebih mendominasi sehingga anak muda itu tidak dapat ruang. Seperti kata Pindi tadi, demo ke jalanan sudah tidak diacuhkan lagi. Media-media ditutup. Apa Diskusi di kampus, Pak, di Bredel. di branding? Apa lagi apanya? Lampiasannya media sosial. Itulah salah satunya yang tidak sampai sekarang yang tidak bisa Dia dihentikan. dihentikan oleh pemerintah, media sosial. Kalau media-media mainstream udah jelas ada pemiliknya, tinggal tekan pemiliknya aja. Kalau media sosial nggak bisa dikontrol. Nah inilah untungnya ada media sosial ini sehingga di viral. Mungkin itu dari saya. Mungkin Bang Kakak lebih ini. Ada ditanya, Pak. Bang. Pendapat Abang. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pemret tadi di Jaldi. Di mana letaknya indak nasionalis kami? Alun barangke seru alun tantu mengalah kena pajak nah. Penghasilan warga Indonesia di luar negeri selalu nerima gajinya lah kena potong. Sebenarnya seperti apa itu sebenarnya? Yang PPA 21 itu Pak. Kalau kan Itu buat Indonesia. apa di Indonesia, kalau di situ kan enggak. Kalau kami dari luar kan. Ya. Kalau di situ Itu lah tuh. apa ya? Tidak tahu Mbak, sorry Bu. Demam panggung loh Pak. Nah, itu jadi kalau di luar negara itu yang namanya pajak itu memang alhamdulillah lah. Jadi memang berbalik untuk masyarakat sendiri. Ini waktu di Hongaria lihat. Jadi kayak healthcare kita dijamin, anak kita dijamin sekolahnya gratis, bahkan dapat child benefit lagi. Iya. Masing-masing anak dapat ya kalau di rupiah lumayan lah. Nah, itulah hebatnya orang Padang Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap orang awak. Apa ya memang dibilang licin Pak. Memang suasana tuh. Aku punya kawan. Beranak aja tahun Pak. Jadi banyak Pak. Banyak lagi kali ya salah 600 dapat. Tapi kalau di Kanada itu kan bukan masalah Om, karena mereka punya isu soal populasi kan. Karena mereka punya isu operasi dimanfaatkan oleh Iya. Jadi sampai nanya 7. Tuh Bang, mana orang? Ambon. Bini nanti joro. Iya, apa? Tambah lagi lagi. Cuman pajak. Iya, jadi alhamdulillah dengan pajak itu yang bayarkan memang berbalik kawat secara pribadi kan. Nanti akhir tahun setelah kita child support ada, akhir tahun kadang ada tax refund juga ke kita. Tax refund dalam bentuk cash kan. Jadi yang paling penting itu kesehatan kita terjamin. Jadi ada proses yang kalau di sini kan kebalik kita mesti bayar BPJS lagi. Oh, pemerintah kalau kita jalan antar provinsi mesti bayar tol. Kalau alhamdulillah tempat kami nggak ada tol. Semua jalan bagus, pemerintah yang dia. Jadi kita jalan itu memang terasa sekali memang kita pajak itu memang harus digunakan untuk kepentingan. Betul-betul bersama. Sialai Bang. Kalau di Indonesia, kalau kita mencari orang membuka lowongan kerja, ya kan, dibutuhkan, ya kan, umpamanya teknisi, umur sekian, sekolah itu, tinggi sekian, pengalaman sekian, 3K ruang syarat baru, lalu tak tuh diterima oleh. Itu Bang Kakak, silakan Bang Kakak. Kalau itu ya miris Pak. Jadi ambo kebetulan dari tahun 90 dari luar Pak ya. Ya. Setiap ambo mengapply pekerjaan, yang penting 2 ya Pak. Email, nomor telepon. Nggak ada umur, agama, referensi, antum belau nggak ada. Leleh. Jadi yang penting itu Mangkuk kabur aja dulu. Berarti kalau kabur aja dulu, dah bisa duduk di baru ngomong Bang Leh dah. Nggak sekali setahun kan kami bilang. Kita tandu di Kanada tuh. Ada boy. Ya. dibuat di rumah dong.
Jadi apa namanya itu memang betul-betul awak itu nggak terjadi diskriminasi. Ya. Kalau awak miris risiko kan tinggi dibatasi. Atua, Alah kawin wak disuruhnya wak apa? bujang. Maksudnya ada perjanjian tidak bersedia tidak Untuk kawin sampai sekian ya. Salah azas dia wak. Itu diskriminasi kan? Kalau di situ itu hak yang melekat kepada individu kan. Jadi Ya. itu diakui oleh negara kan. Jadi Ya. jadi lamaran kerajaan itu yang menentukan itu kemampuan kita pribadi. Ah, Nggak ada. Jadi yang penting di lamaran kerja itu interview kita ya. apa spek yang kita masuk kerja. Hmm. Langsung dites kalau oke langsung kerja. Ah, Jadi nggak berbelit-belit harus itu nggak ada. Kata-kata referensi dari si anu itu nggak ada. jadi ya Bang, kadang-kadang lah menyalahi Tuhan lah ya. Jadi untuk orang pendek dibuatnya. Ya itulah. Iya. Ya Allah. Berpendapat kan? menarik. Berpendapat menarik itu nombor apa? Emang tak cutan Allah Taala tuh. Iya. Mudah-mudahan yang kok Iya. 50 ketika mau ke Kanada kan mau ambil 52. Ah, Tapi 50. kan di Indonesia lah mati pajak. Kalau mati pajak, ala pensiun. Diterima ya udah. Tak terima aja lah. Sampai gini. Sampai gini. Ah, masih kerja di kena berapa mau bang kakak gini? 58 Pak. 58. Kalau Masih bodoh, Pak, masih muda. Bisa jadi ketua. minum teh talu masih. Kalau di Batam bisa jadi ketua Gema Minang Oh, loh. Setuju dong. Baik. Nah, jadikanlah nampak. Harusnya pemerintah itu melek dong. Iya kan? Kalau kecil orang awak gua, bakok laku kali orang kali awak ndak. Iya, iya. Bakok orang mengajar kalau negari keskornya ndak mau bertahan. Harusnya introspeksi, jangan menyalahkan. Kalau tiba di baju dan warna ungu tuh Ya, enak. Jadi baju bodoh kali. baru beli. Ah. Kecuali ini kecian. Kalian jangan keluar negari. Ikut fasilitas untuk kalian. Itu oke Itu lah. baru oke. Jadi kecian orang ndak nasionalis. Kalau ndak nasionalis ndak ada suruh Minang kepada. Pasti Pak. Iya. Kok dia nasionalis mah? Tunggu coba. Ya. Awak apa dalam mona pembret kau ndak mengeluarkan. Keluar gini satu Ini keluar. Itu. Keluar sih kapal lu dong. Unek-unek kena. Iya betul tuh. Oh, luar biasa. Bang Seng, Ah, aku nama tanya, ah. asyik awak-awak. Jangan takut negara masuk ke Amerika bagian. Ah, ada. Tidak, Pak ya? Negara tuh. Oh, halo. Kamera. Jadi apa sih? Apa namanya Pak? Henry. Pak Henry, terima kasih Pak Henry pertanyaannya. Banyak tuh pertanyaan tuh. Apakah negara itu kadang-kadang tanya Kanada tuh di Eropa Pak? Enggak. Di Kanada itu di benua Amerika berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Jadi mereka punya negara sendiri gitu. Kanada negara sendiri dipinta perdana menteri, kalau Amerika kan presiden. Tapi luas wilayah Kanada lebih besar daripada Amerika. Tapi penduduknya memang sedikit 40 juta lah. Tidak banyak dong. 40 juta. Jadi memang mereka 40 butuh juta ya, Kak? 40 juta. Populasi. Ya. Kalah di Jawa Barat. Jawa Barat itu 50 juta. Iya. Itu wilayah Kanada itu sampai kali itu 5 kali wilayah Indonesia. Besar. Ya. Ada 6 waktu berbeda. Oh kan 3 kan? Ya. 6. Yang waktu saking besarnya ya, Pak. Kadang. Oh, dia lupa ke bawah nah. Dia ya. punya mata uang sendiri kan, Pak? Nah, dia punya mata uang sendiri. Kanada. Dolar Kanada ya. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak. Thank you Pak Henry. Kak kabur dulu lah bang. Kabur dulu bang. Kita pikir mana? Kabur juga. Iya. Kalau awak kamu yang kira-kira Singapura. Kamu apa cerita tadi? Ah. Ya. Untuk di daerah keraton Kairo itu, Pak Kakak itu satu-satunya bukan orang Minang, orang Indonesia yang Ya. ada di situ. Iya. Aku tak mau apa, Pak. Ambo namu di daerah utara Pak, Yorkton Pak. Jadi karena udah garis kutub, jadi daerahnya memang ekstrim, sangat dingin sekali Pak. Kalau Minus ya, Pak ya? minus 50, minus 55, minus 45 di bawah nol. Itu memang udah ekstrim. Makanya orang Indonesia, kebanyakan orang kita tipikalnya merantau ke kota besar Pak. Ya. Kalau Ambo merantau di saat mati pajak umur 52, dia 52, jadi Ambo cari kota yang kecil Pak, yang betul-betul kota itu membutuhkan tenaga kerja kan, Dan kurang persaingan ya, Pak. dan kurang persaingan. Kalau awak tinggal awak di kota besar, itu seperti otomatis saingan seperti tinggi lah, umur 20-an. Ya, mau muda lah. Tentu awak Tereliminasi sendiri awak kan. Jadi Ambo sadar diri dengan makanya Ambo pilih kota kecil.
Jadi Ambo masuk pun dulu sebagai umur 52 tahun tuh Ambo masuk sebagai mahasiswa dulu di Kanada. Masih mahasiswa 52 dah. 52 mahasiswa. Jadi di kampus itu ketika masuk apa? Takutnya Pak orang dosen Pak. Masuk. Banyak kisah-kisah lucu Pak. Mungkin ini mau nambahin dikit. Itu juga sebenarnya yang disayangkan, maksudnya dibilang nggak nasionalis itu nggak tepat karena gimana pun kan kita lahir dan besar di sini, kita terbiasa dengan, bahkan maksudnya tubuh kita secara biologis pun dibuat sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan iklim dengan kondisi kita di sini. Kayak Om Kakak itu di daerah yang cukup ekstrim yang kita sangat tidak terbiasa, jadi tantangannya itu bukan cuma soal finansial, penyesuaian itu benar-benar sangat berat. Jadi kayak tidak semudah, jadi kayak pilihan untuk kabur itu tuh bukan pilihan yang mudah, bukan cuma soal akses ke sana, tapi gara-gara penyesuaiannya itu luar biasa. Kita kebiasa dengan negara tropis, matahari selalu ada, tapi kalau udah di daerah seperti Om Kakak itu pas musim dingin mungkin matahari cuma 2-3 jam ya Om. Puasa cuma Kalau puasa saya pernah mengalami 20 jam puasa. Iya benar. Kalau puasa lagi jatuh di musim panas, wah. Itu lebih. Tapi kalau di musim dingin kayak nggak puasa. Kalau musim dingin bisa kurang dari Indonesia, bisa 9 jam, 10 jam. Tapi kalau di musim panas, karena matahari itu terbit di jam 2.30 pagi udah imsak kan? Iya, ini pernah ngerasain itu. Jadi 11 baru kita kan? Jadi ada waktu 4 jam, jadi kami itu berbuka puasa langsung sahur. Iya, bener. Satu kali makan aja. Tapi apakah itu nak nasional? Susah itu menyesuaikan dirinya. Jadi kalau mau ke China, ketika Ambo baru tiba di situ kan dengan udara yang minus 40-50 itu, Ambo waktu itu Ambo berjuang sendiri kan, waktu tahun 2018 itu. 2018 selesai kuliah, ambil 18 tahun, langsung Ambo pilih ke daerah kecil itu karena nggak mungkin Ambo bertahan di kota besar dengan saingan yang anak-anak muda, makanya Ambo pilih ke kota kecil itu. Itu ketika melangkah dari tempat rumah ke tempat kerja itu 2 km. Jalan tapi. Jalan di minus 50 Ambo jalan Pak. Kalau enggak itu tuh enggak tambah dingin badan. Ketika Anda stop baru merasakan dinginnya. Luar biasa dingin. Tapi kalau berjalan terus enggak. Jadi ketika buka pintu di rumah tuh wala-wala ke Thailand. Mau mati lah. Serius. Benar. Jadi Ambo mati di situ enggak Pak. Ambo mati pejuang keluarga. Pejuang untuk menjuang keluarga itulah. Jadi tersentuh Ambo ketika Ambo enggak bilang nasionalis, satu-satunya orang Indonesia di situ Ambo. Berjuang untuk mendatangkan keluarga Ambo. Alhamdulillah dia berjuang selama 4 tahun baru bisa mendatangkan keluarga. Itu Pak di Kecian murah kalau bukan murah perjuangan orang untuk asal mengecek aja. Ngecek doh Pak. Asal menganggur. Enggak. Iya itu tadi kayak yang bilang Om Kakak. Iya. Maksudnya Vindi tuh maksudnya Kanada tuh jauh lebih dingin lagi karena dia benar-benar dekat ke kutub utara. Saya Vindi itu dulu sebenarnya nggak ada apa-apanya sampai kalau misalnya kita dulu di sini kita mikir ngeliat salju ngeliat salju. Seminggu aja Vindi udah kayak gue nggak mau lagi deket-deket salju, udah kapan ini salju pergi. Buat udah nggak salju ya udah cuman cantik dan lucu seminggu awal aja. Habis itu udah 4 tahun saya jalani hidup sebelum keluarga datang kan. Jadi di sana Suara Minang TV, pengertian nasionalis tadi itu tidak hanya dalam sisi perasaan, tidak hanya dalam sisi hal lain, tapi dari sisi postur kita yang sudah terbiasa hidup di daerah Asia. Enak, tiba pai ke daerah kutub seperti Kanada, itu perjuangannya sangat luar biasa demi untuk menghidupkan keluarga. Ya kan? Awak nam biasa 2 musim, tiba di daerah yang 4 musim. Sampai musim.
amu sampai min 50 guys. Suhu ya kan, artinya memang di sana Soro Minang TV untuk asa bang kakak gue badannya lagi gadang pulang kok kurus baru pulang tuh marasai dah kau dibuli kok. Ya kan? Artinya apa? Artinya perjuangan saudara-saudara kita di luar negeri itu bukannya gampang. Tetap juga bahkan mungkin lebih keras perjuangan jika di saatnya tinggal orang gayanya. Tinggal orang gayanya dia mencek makan saya. Tiba di situ PXD lo, paper home delivery. Manggalnya. DJ lo Pak. Oh DJ apa tuh? Oh Cipiriang. Dishwasher job. Oh. Cipiriang. Jadi ketika hashtag itu kabur aja dulu tuh Pak, soalnya agak terlambat mah Pak. Mah apa tuh? Aku lebih dulu Pak. Kamu lebih dulu kabur. Lah 30 tahun kabur. Ala 30 tahun kabur. Kakak Senin Padang. Saya padahal ya. Telah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Oke, dan sana Soro Minang TV. Bapak itu di Padangnya di mana kampungnya? Di mana kakak di Padang? Iya. Di Padang Kota Pak, Gurun Lawe. Oh, Gurun Gurun Lawe. Di sana aja rumah mah. Lawe, Pak. Di dekat Pemda, selama Pemda Pak. Kakek Jambo tuh kalau Gurun Lawenya tuh. Itu kan Gurun Lawe kan duo. Ya kalau di sana Soro Minang TV, jika ada yang pulang rantau, apalagi dari luar negara, sado mengaku di sana. Ada yang mengecehan sa kampung, ada yang mengecehan iko, asalnya dapet, asalnya dapet rokok sama kue, sa kampung gitu. Gurun Lawe, Jepret apa di? Saya jalan. Awan Gurun Lawe, kalau buat. Iya. Kalau buat Balai Baru mana? Ayo. Sana Jawa, awak Solo ke Takek nih tuh Solo Padang. Tahu? Masuk Pak, Gurun. Senego. Kak, mama. Tidak tahu itu menekan itu. Iya. Menekan kok. Senego. Iyalah. Ya menekan lah di bawah. Bukan Cenego koto nih. Kau mau orang kayak laki-laki kau tuh. Berarti yang bako. Bakal. Aduh, lah sana ya boy. Ya do. Aduh, bako. Malu foto. Malu Penggabean. ya? Boy Penggabean. Itu kan namun artis. Boy Walker. Oke, di sana Soro Minang TV, Bang. Sekarang kita coba. Abang yang Allah, kue terakhir ya. Abang yang Allah Banyak pertanyaan. banyak lagi cek. Ya, nan terakhir awak lah dulu. Oke. Nan terakhir awak. Terakhir mau tahu. Ada gua tuh. Iya. Yang penting betong. Dah, makan dulu. Nah, Bang. Vindi, anak-anak muda yang mungkin dalam tanda petik terlepas dari persoalan frustasi melihat situasi, bisa aja pingin berpikiran luas, menambah pengalaman dan segala macamnya, pingin ke luar negeri. Nah, tahu kok wak dengar guys, adalah kawan wak lah, ada yang fokus setahun dulu lah, tapi nak ada itu cita-cita. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, jadi maka sewa mungkin sengenek edukasi. Iya betul. Kemana yang kita tepat untuk mengecek? Enak supaya masyarakat atau khusus anak kemenakan kita jalur Coropayi itu. ya ndak cok lah kena tipu dah. Tawarkan ini aman tuh. Ada 50 anak aja. Oh enggak. Satu musnah. Ada. Itu jalan. Cual jalan bang kakak. jadi Biar ada edukasi. Banyak sekarang Itu aja. dengan apa namanya itu? Dengan global teknologi kan bisa cari kan di internet kan, apalagi dengan TikTok segala macam. Banyak tuh yang menawarkan kerja di negara itu, bayar sekian. Itu rata-rata banyak kasus yang tertipu. Jadi kalau saran Ambo, bekali diri dulu. Kalau yang generasi muda nggak harus muda biar
Nggak ada kata terlambat sebenarnya. Ambo masuk Kanada itu terlambat, kan Ambo lah keliling, masih lah di daerah sekitar itu kan. Tapi di negara tetangganya Ambo kan susah untuk mendapatkan permanen kan. Jadi makanya Ambo pindah ke daerah yang membutuhkan tenaga kerja yang Ambo kan. Perpindahan, sebelum Abang lanjut, perpindahan itu analisis Abang pribadi atau ada yang memberikan edukasi ke Abang? Pengalaman awak di lapangan. Oh, Jadi Ambo tahu persis bahwa untuk Kanada itu Ambo ala searching lama juga kan, sambah pengalaman juga kan. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya skill worker ya. Jadi awak jangan salah apa kan. Yang penting itu awak punya skill. Apa skill? Misalnya kalau driver truck atau tukang masak atau engineer atau electrician bisa juga. Apapun lah yang ada skill atau AC perbaikin itu luar biasa. Cuma orang kan nggak tahu gimana cara di sana. Sebenarnya kita harus belajar dari cara orang-orang Filipina. Kenapa dia orang Filipina itu lebih banyak daripada kita. Jadi orang Filipina itu dia punya suatu cara. Rata-rata orang Filipina itu dia mengambil pengalaman kerja di luar negeri dulu. Nggak harus jauh-jauh. Rata-rata mereka kerja di Hong Kong, di Macau, ya dekat-dekat ya. ya dekat-dekat aja, atau di Dubai, di Uni Emirat Arab, atau di Arab Saudi. Berdasarkan pengalaman di situ, 1 tahun atau 2 tahun dia lompat. Jadi dia masuk ke website Kanada, Canadian Job, baru dia lihat di searching di situ apa yang dibutuhkan. Dari situ dia langsung, jadi nggak perlu agen, Jadi dari situ dia bisa apply langsung. Apakah dia dibutuhkan itu enggak? Jadi link dengan itu nggak perlu, kalau kita pakai agent udah sekian kali itu udah terlalu. Maksudnya itulah jalan yang rata-rata Ambo punya kawan-kawan di situ, rata-rata mereka yang datang orang-orang Filipina rata-rata dari negara ketiga, nggak langsung dari Filipina. Jadi kalau bisa dia di Siko mencontoh seperti itu, ambil kerja di Singapura, pengalaman di Singapura atau pengalaman di